Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa materi penting dalam ilmu sejarah, yaitu pengertian sumber sejarah, arti penting sumber sejarah, jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya, langkah-langkah penelitian sejarah. Materi ini sangat penting untuk dipahami agar kita mengetahui bahwa bagaimana para sejarawan menyusun kisah masa lalu secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sumber ini menjadi fondasi utama dalam penulisan sejarah karena tanpa sumber peristiwa masa lalu hanya akan menjadi cerita tanpa sumber sejarah. Tanpa bukti yang jelas, sumber sejarah dapat berupa benda-benda peninggalan, catatan tertulis, dokumen resmi, kisah lisan, ataupun data lain yang berkaitan dengan kejadian masa silam. Dengan memanfaatkan sumber tersebut, peneliti dapat menyusun kembali gambaran tentang kehidupan masyarakat pada waktu tertentu. Sumber sejarah tidak hanya membantu kita mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana suatu peristiwa berlangsung. Yang kedua, arti penting sumber sejarah. Sumber sejarah memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa sumber, penulisan sejarah akan kehilangan nilai kebenarannya. Berikut beberapa arti penting sumber sejarah. Pertama, sumber sejarah melalui sumber sejarah utama sumber sejarah menjadi sumber utama penelitian sejarah. Melalui sumber, sejarawan dapat mengurai fakta, menganalisis data, dan menghindari penulisan yang didasarkan pada mitos atau cerita yang tidak dapat diverifikasi. Kedua, sumber sejarah membantu menjaga objektivitas. Setiap peristiwa masa lalu dapat dipandang dari sumber yang berbeda-beda. Dengan adanya bukti berupa sumber, pandangan tersebut bisa diuji dan diperbandingkan sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih seimbang. Ketiga, sumber sejarah berfungsi sebagai pengingat dan pembelajaran. Dengan demikian, sumber sejarah bukan hanya dokumen mati, tetapi merupakan jembatan yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Yang ketiga, jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Sumber sejarah dapat diklasifikasikan dalam dua cara, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuknya. Pertama, sumber benda atau artefak. Sumber ini berupa peninggalan fisik dari masa lalu, seperti candi, prasasti, arca, peralatan rumah tangga kuno, senjata, pakaian tradisional, dan bangunan bersejarah. Benda-benda ini memberikan gambaran langsung tentang teknologi, seni, kehidupan sosial, dan kepercayaan suatu masyarakat. Kedua, sumber tulisan. Sumber tulisan bisa berupa prasasti, naskah kuno, buku harian, laporan, dokumen pemerintahan, arsip, surat, atau berita koran lama. Sumber tertulis sering dianggap sangat penting karena biasanya memberikan informasi yang lebih detail dan terstruktur mengenai peristiwa sejarah. Yang ketiga, sumber lisan. Sumber ini berupa tuturan atau kesaksian dari orang yang mengalami atau menyaksikan peristiwa tertentu. Contohnya, wawancara dengan tokoh perilaku sejarah, cerita rakyat, legenda, dan tradisi. Dan tradisi lisan. Meskipun cerita rakyat, legenda, dan tradisi lisan sifatnya tidak terlalu akurat, sumber lisan menjadi pelengkap penting ketika sumber tertulis atau benda tidak tersedia. Berdasarkan sifatnya, sumber primer ini adalah sumber asli yang dibuat pada waktu peristiwa berlangsung. Contohnya foto asli, surat pribadi, laporan resmi, prasasti, catatan harian, atau wawancara langsung dengan pelaku sejarah. Sumber primer memiliki nilai keakuratan tinggi karena dekat dengan waktu kejadian. Sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang ditulis setelah peristiwa terjadi dan biasanya merupakan hasil analisis terhadap sumber primer. Contohnya buku sejarah, artikel ilmiah, atau tulisan penelitian tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Sumber primer dan sekunder saling melengkapi. Sumber primer memberikan keaslian data, sedangkan sumber sekunder memberikan penjelasan dan interpretasi. 4. Langkah-langkah penelitian sejarah. Untuk menghasilkan tulisan sejarah yang akurat,
ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, seorang peneliti harus melalui beberapa tahapan penelitian sejarah. Tahapan ini sudah menjadi standar dalam kajian sejarah. Pemilihan topik. Tahap pertama adalah menentukan topik penelitian. Penelitian harus memiliki topik yang jelas, spesifik, dan relevan. Topik harus memiliki sumber yang cukup agar bisa diteliti secara maksimal. Tanpa topik yang tepat, penelitian akan sulit berkembang. Yang kedua, heuristik dan pengumpulan sumber. Setelah menentukan topik, peneliti melakukan heuristik atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini, peneliti mencari berbagai sumber sejarah yang relevan, baik sumber benda, tulisan, maupun lisan. Pengumpulan sumber dilakukan di perpustakaan, museum, arsip nasional, situs sejarah, atau melalui wawancara langsung. Semakin banyak dan berkualitas sumber yang didapatkan, semakin kuat penelitian tersebut. Yang ketiga, kritik sumber. Tahap berikut adalah kritik sumber, yaitu memeriksa keaslian dan kebenaran isi sumber. Kritik sumber terdiri dari dua jenis. Kritik eksternal, yaitu menilai keaslian fisik sumber, siapa pembuatnya, kapan dibuat, dan apakah sumber tersebut masih asli atau telah mengalami perubahan. Kritik internal, yaitu menilai isi sumber, apakah informasi akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan fakta lainnya. Tahap ini sangat penting karena tidak semua sumber sejarah dapat langsung dipercaya. Yang keempat, interpretasi. Setelah sumber lolos kritik, peneliti melakukan interpretasi atau penafsiran pada tahap ini. Fakta-fakta yang telah diperoleh dihubungkan satu sama lain serta melihat hubungan sebab akibat, pola peristiwa, serta makna dari kejadian tersebut. Interpretasi menuntut penelitian untuk berpikir kritis agar sejarah yang ditulis tidak sekadar menjadi kumpulan fakta, tetapi menjadi cerita yang bermakna. Yang kelima, historiografi atau penulisan sejarah. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian sejarah secara lengkap dan sistematis. Penulisan harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, seperti mencantumkan sumber, membuat alur yang runtut, dan menggunakan bahasa yang jelas. Melalui historiografi, hasil penelitian dapat dibaca dan dipahami oleh banyak orang, sehingga pengetahuan tentang masa lalu dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, pembahasan tentang pengertian sumber sejarah, arti penting sumber sejarah, dan jenis sumber sejarah, dan langkah-langkah penelitian sumber sejarah. Semoga materi ini dapat membantu kita memahami bagaimana sejarah disusun dan mengapa sumber sejarah sangat penting dalam menjaga keakuratan kisah masa lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.